Hai teman-teman, kembali lagi nih dengan aku Rami Syafina. Oke, kali ini rasanya udah lama banget nggak ngupload video di YouTube. Nah, kali ini tuh sedikit ingin bercerita tentang pribadi sih. Ya, kalau bermanfaat, oke. Tapi kayaknya nggak bermanfaat deh. Semoga aja bermanfaat. Kali ini aku mau makeup tapi sambil cerita. Makeupnya ya makeup sederhana ala Rahmi Syafina. Soalnya aku juga nggak pandai makeup. Terus sambil cerita, ceritanya itu kayaknya nggak terlalu penting sih, tapi pengen aja cerita. Bukan karena nggak ada teman cerita guys, cuman pengen aja di videoin gitu. Serasa kayak vlogger gitu ya, gitu kira-kira. Oke, ini my face, no makeup, no filter. Jadi mana guys, kiri kanan atau kiri? Aku aja nggak tahu angleku di mana, tapi nggak apa-apa lah ya kan, kita nggak penting-penting kali. Gak makeup sih, ya makeup-makeupan lah ya namanya, yang biasa aku pakai sehari-hari. Pakai ini sebenarnya nggak tahu sih stepnya tuh di mana, tapi ya memang kalau awal-awal aku selalu pakai itu supaya basah aja gitu. Terus kayak ini, kalau stepsnya salah sama aku nggak guys, boleh dikasih tahu sih step mana yang kalian rasa salah. Ya kira-kira beginilah. Oke, kita cerita. Nah, banyak sekali sih yang nanya. Awalnya sih aku tuh nggak nge-share ya, atau nggak ngasih tahu siapapun, bahkan ke teman dekat kuliah atau ke teman dekat manapun, kalau aku tuh mau ambil S2-nya tuh di Jakarta. Karena agak sedikit bingung aja kemarin antara di Jakarta atau di mana gitu. Terus tiba-tiba dapat pencerahan gitu, harus di Jakarta gitu. Karena beberapa kali hidupku tuh terlalu santai gitu loh, kayak nggak ada tantangan gitu. Maksudnya ya memang nggak boleh jauh-jauh mungkin, jadi kayak di lingkup-lingkup sini-sini aja gitu. Terus aku ngambil keputusan untuk kuliah di S2 di Jakarta saat itu. Kemudian aku tuh bingung mau ngambil jurusan apa. Kalau pas S1 ya memang tuh pendidikan antropologi itu juga random sih, karena pengennya sosiologi kan, tapi di Unimed yang ada antropologi. Jadi dulu karena belum tahu, masih awam, ya aku tuh oke-oke aja gitu. Antropologi seru juga, seru banget malah antropologi. Yang awalnya tuh aku tuh kayak nggak bisa pergi-pergi jauh kan, jadi karena antropologi juga aku tuh jadi bisa pergi-pergi jauh. Selama kuliah itu ya paling jauh penelitiannya, khusus penelitian ya, ke Bali. Ya untuk kami yang jarang pergi-pergi jauh, kemarin itu belum masuk di pengurusan wilayah, jadi belum pernah keliling Sumut gitu. Jadi kayak lingkupnya tuh kayak masih Langkat, Medan, Deli Serdang. Nah terus pergi ke Bali sama kawan-kawan tuh pertama kalinya tuh jauh. Menurut kami tuh sangat jauh sih untuk kami perempuan semua. Ada deh satu laki. Nah itu paling jauh penelitian. Jadi karena memang pada dasarnya pergi-pergi jauh-jauh itu kalau nggak ada alasan yang pas, izin susah.
karena penelitian kan jadi mudah kan pergi jauh-jauh. Nah akhirnya menemukan jati diri juga sih. Oh antropologi itu pada dasarnya memang aku suka di sini gitu. Tuh walaupun sebenarnya di antropologi itu lebih, namanya aja pendidikan, tapi lebih sering ke lapangannya. Kok sekolahnya tuh kayak jarang gitu loh. Bahkan penelitian aku juga nggak pendidikan gitu, kayak memang anak antropolog biasanya nggak ke sekolah, tapi tetap ada tetap ada mata kuliah tentang pendidikan gitu. Nah terus berjalanlah perkuliahan selama 4 tahun kurang, 3 tahun berapa bulan ya pokoknya segitulah. Akhirnya aku tuh kerja, setelah tamat tuh kerja, alhamdulillah langsung dapat kerja di perusahaan. Itu nggak linear, nggak ada kait-kaitannya dengan antropologi juga, tapi kalau karena kita sering gitu ya, karena sering turun ke lapangan, penelitian, riset, ketemu dengan masyarakat desa, perkampungan gitu. Nah itu kayak ketika ngebahas hal-hal dengan masyarakat yang baru kita ketemui atau kita jumpai, itu kayaknya oke-oke aja gitu. Nah itulah akhirnya setelah beberapa bulan kerja, aku memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Sempat bingung ngambil jurusan apa. Sebenarnya kuliahnya ini bukan kuliah dulu ya, baru nyari beasiswa. Tapi beasiswa dulu nih, baru kuliah. Nah, dapatnya itu beasiswa unggulan. Nah, kalau beasiswa unggulan ini harus masuk kampus dulu. Artinya kita harus punya LOA di kampus pilihan kita. Artinya kita memang harus udah diterima di kampus itu dan harus bayar. Jadi kemarin tuh uang kuliah aku tuh 10 juta. Bayar kan, baru kita menyelesaikan berkas-berkas beasiswa. Karena beasiswanya harus ada LOA-nya, harus ada kampus nih. Bingung tuh pilihannya, linear antropologi di UI atau UGM sama pendidikan antropologi itu S2-nya tuh belum ada. Dan jadi aku tuh kayak ngasal aja mikir manajemen pendidikan, bagaimana mengelola sekolah. Tahu sih manajemen kan, mengelola sekolah, tapi nggak tahu sih belajarnya itu apa gitu, mata pelajarannya itu apa, misalnya mata kuliahnya itu apa aja gitu. Jadi random. Terus karena UNJ luan pembukaan, aku tuh daftar ujian. Alhamdulillah lulus tuh berapa bulan pengumuman. Setelah pengumuman ya menyelesaikan berkas beasiswa kan, karena juga udah ada LOA-nya untuk beasiswa. Terus rupanya karena pengumuman berkas beasiswa BU juga sebulan kalau nggak salah, tuh nggak tiba-tiba sih, UI tuh buka pendaftaran. Dan disitulah mikir harus tes UI atau ngambil UNJ aja gitu dengan manajemen pendidikan gitu. Kalau di UI itu kayak tahapannya kan lama lagi, sementara berkas beasiswa unggulan tuh harus disusun, harus segera diselesaikan gitu. Terus juga kayak aku tuh sering memang nggak yakin sama diri sendiri sih di UI itu bakal lulus atau enggak, padahal belum dites gitu misalnya. Dan akhirnya mikir karena UNJ juga harus bayar kan supaya dapat LOA, bayar UNJ atau UI juga tes, terus kan tesnya bayar. Kemarin tuh 1,5 juta kalau nggak salah tes UI, terus uang kuliah juga harus bayar 10 juta. Terus gue mikir, kalau untuk memilih dua-dua dengan opsi yang ada, kayaknya sayang banget uangnya gitu.
karena tuh masih nggak rela aja gitu harus ngebuang sia-sia 10 juta UNJ gitu. Terus kalau UNJ dilepaskan kan juga sayang ya. Nah makanya harus punya pilihan nih. Oke lah, nggak apa-apa lah, kayaknya manajemen pendidikan antropologinya bisa sambil jalan aja belajar-belajar gitu maksudnya supaya nggak dilupakan juga. Nah akhirnya milihnya UNJ, jadi nggak ikut ujian UI lagi gitu. Karena itu pikirnya, karena untuk uang yang terbatas bagi aku tuh sayang banget gitu loh. Kalau lulus ya syukur, tapi jangan bayar dulu. Tapi ini kan harus bayar dulu gitu loh, harus bayar uang kuliah UNJ supaya UNJ itu nggak dilepas gitu. Nah daripada nggak dapat dua-dua, ya udah milih UNJ aja deh gitu. Ya udah akhirnya milih UNJ. Udah klik nih di UNJ, akhirnya ya udah S2 nya di UNJ. Setelah lulus baru bilang sama orang, lulus kuliah ya, maksudnya lulus masuk di UNJ, baru bilang sama orang kalau akhirnya S2 di UNJ. Karena kalau belum lulus aku tuh bukan tipe orang yang suka bilang dulu kalau mau melakukan sesuatu, tapi ya lakukan dulu gitu. Kalau lulus baru bilang sama orang gitu. Kalau nggak lulus ya nggak bilang gitu, takut aja gitu, takut. Nggak tahu sih tahap yang ditakutin, tapi ngerasa ya udah supaya enak aja gitu. Akhirnya UNJ, baru UNJ lulus sebulan menunggu pengumuman beasiswa gitu. Iya, beasiswa unggulan juga lama tuh pengumumannya, jadi sabar-sabar aja gitu. Ya udah akhirnya kuliah di UNJ deh dengan jurusan manajemen pendidikan. Ya jadinya memang pilihan manajemen pendidikan itu juga bukan dasar pemikiran yang lama gitu. Terus baru shock tuh ketika udah lulus, cerita sama dosen di Unimed kalau ngambil jurusan ini agak terkejut, kenapa harus manajemen pendidikan yang diambil, kenapa gitu. Tapi ya udahlah, udah lulus kan juga kan, dengan berapa pendapat dari dosen tersebut gitu. Yaudah akhirnya sekarang sudah semester 2 akhir, dan aku tuh ngerasa oh my god, ini tuh di luar ekspektasiku sebagai seseorang yang masih awam dengan manajemen. Sumpah ini benar-benar manajemen, bagaimana kita mengelola sekolah. Untuk aku yang belum pernah berpengalaman di sekolah, tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja guys. Karena pada dasarnya kita nggak tahu kita akan mendapatkan hal apa di kemudian hari, seperti itulah kira-kira. Oke, ini aku udah siap bermake up ya. Jadi ini sebenarnya makeup ala aku setiap hari sih. Cuman pakai ini, terus udah pakai ini pensil alis ya. Kayaknya cewek tuh susah banget pensil, tapi aku nggak juga sih. Oke guys, aku akan ganti jilbab. Tada! Ini dia hasil makeup sederhana. Nggak makeup sih ya, beres-beres gitulah. Oke, jadi tadi telah cerita alasan aku memilih jurusan manajemen pendidikan. Gak apa-apa, kita nikmati aja setiap perjalanan yang ada. Yang penting segala sesuatu yang kita sudah kita pilih jangan kita sia-siakan begitu saja. Dan untuk hal-hal yang mungkin kita rasa masih belum pas, bukan kegiatan yang belum pas, cuma kitanya aja yang belum siap, atau kitanya aja yang belum mau bergerak. Tapi untuk semuanya, apapun itu, ya jalanin aja gitu. Mungkin udah dari dulu kali ya, aku tuh memang segala hal-hal yang aku mau itu
bukan udah dipikirin panjang itu loh, tiba-tiba aja aku ini, tiba-tiba ini. Malah hal-hal yang aku udah pikiri panjang tuh sering nggak dapet gitu. Gimana ya, tapi nggak apa-apa, mungkin takdirnya lebih indah kali. Memang lebih indah sih kali ini, banyak-banyak bersyukur sih. Mungkin itu saja untuk video hari ini. Sembari ingin siap-siap mau pergi, jadi take video aja gitu. Selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan momen seorang Rahmi Syafina memakai bedak. Ya, jadi pakai bedak ini juga baru-baru semester berapa ya? Semester 7 kali. Terus sekarang ya udah, kalau keluar rumah pakai bedak. Ya gitu sih, supaya terlihat rapi dan cantik. Tapi ingat, semua cewek itu tetap cantik, tanpa bermakeup juga cantik. Oke, kayaknya itu saja, terlalu banyak berbicara. Terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya, ingin bercerita dan apapun itu, boleh sampaikan aja di komentar atau di Instagram aku, Rahmisya. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah, assalamualaikum.